Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Terdapat definisi yang lebih ketat yang menganggap bahwa hanya mereka yang berhubungan erat dengan Rasulullah SAW saja yang layak disebut sebagai sahabat Nabi. Dalam kitab Muqaddimah karya Ibnu Es-Salah dikatakan kepada Anas, "Engkau adalah sahabat Rasulullah dan yang paling terakhir yang masih hidup." Anas menjawab, "Kaum Arab, Baduy, masih tersisa. Adapun dari sahabat beliau, maka saya adalah orang yang paling akhir yang masih hidup." Tidak mungkin bisa dipastikan mengenai jumlah sahabat Rasulullah SAW secara tepat, karena berbagai faktor seperti perbedaan definisi dan luasnya daerah persebaran mereka selama hidup. Jika merujuk pada jumlah sahabat Rasulullah SAW yang tercatat dalam berbagai buku biografi karangan ulama yang membahas mereka, seperti Kitab Tabakat Al-Kabir karya Ibnu Sa'ad, Kitab Al-Istiab karya Ibnu Abdil Bar dan Mu'jam As-Sahabah karya Ibnu Kani, maka kita hanya akan mendapati sekitar 2.700 orang sahabat laki-laki dan 380 orang sahabat perempuan. Sedangkan Imam Al-Kastalani dalam kitab Al-Mawahibnya menyatakan bahwa jumlah sahabat Rasulullah SAW ketika peristiwa Fatu Makkah adalah berjumlah sekitar 7.000 orang, lalu dalam peristiwa Perang Tabuk bertambah menjadi 70.000, dan yang terakhir pada peristiwa Haji Wada, jumlah mereka mencapai sekitar 124.000 orang. Wallahu a'lam. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mencatat mengenai keutamaan para sahabat karena mereka merupakan orang-orang yang membela Rasulullah SAW, baik dalam keadaan senang maupun susah. Bahkan di antara mereka sudah ada yang dijaminkan surga melalui lisan Rasulullah SAW sendiri sewaktu beliau masih hidup. Sebab seorang sahabat Rasulullah SAW selalu dikenal dengan perilaku dan sifatnya yang bagus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Para sahabat lebih menjunjung tinggi kejujuran daripada kemewahan dunia. Para sahabat ini terkenal akan kezuhudannya. Mereka selalu menerapkan ajaran Rasulullah SAW baik yang berupa wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Salah satu sifat yang sangat dijunjung tinggi oleh para sahabat adalah kejujuran. Kejujuran sendiri merupakan salah satu perilaku mulia sebagai cermin kepribadian diri manusia. Dengan menerapkan perilaku jujur hidup ini menjadi damai, tentram. Tetapi apabila sebaliknya alangkah gelisahnya hidup ini. Terdapat kisah menarik seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah bin Iqso. Kejujuran Wasilah bin Iqso menolong orang lain. Suatu hari, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah bin Iqso sedang berada di pasar ternak. Tak sengaja ia melihat dua orang tengah tawar-menawar unta. Ketika ia lengah, si pembeli telah resmi membeli unta tersebut seharga 300 dirham dan menuntunnya untuk dibawa pulang. Wasilah bergegas mencegat si pembeli seraya bertanya, "Apakah unta yang kamu beli itu untuk disembelih atau sebagai tunggangan?" Si pembeli menjawab, "Unta ini untuk dijadikan kendaraan." Wasilah lalu memberitahu, unta tersebut tidak akan tahan lama berjalan sebab kakinya berlobang karena cacat. Si pembeli itu pun bergegas kembali ke tengah-tengah pasar menemui si penjual unta dan menggugatnya. Akhirnya, si penjual mengembalikan 100 dirham sebagai kesepakatan harga unta yang baru. Si penjual merasa jengkel pada Wasilah. Ia berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihimu, jual beliku telah engkau rusak." Mendengar teguran tersebut Wasilah menjawab, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap muslim.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya. Hadis riwayat Muslim, Hakim, dan Baihaqi. Hikmah di balik kejujuran Wasilah bin Iqso. Kisah ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pertama, taat dan hormat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat Nabi mendengar sabda beliau yang dibacakan oleh sahabat yang lain, mereka langsung tunduk, patuh dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, sebagai Muslim yang baik, kita harus saling menasihati sesama saudara seiman karena terkadang seseorang lalai atau berada pada level keimanan yang sangat rendah sehingga membuatnya tergelincir dari jalan yang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nasihat merupakan barang yang hilang dari seorang mukmin, sehingga harus dicari. Ketiga, sebagai pihak yang memberi nasihat kita harus berani menyuarakan kebenaran, taat kepada orang-orang dekat, teman, saudara atau bahkan terhadap keluarga kita. Namun, sebagai pemberi nasihat kita juga harus memperhatikan waktu dan tempat, kapan dan di mana nasihat itu harus diutarakan. Keempat, kita harus jujur terhadap siapapun, lebih-lebih ketika sedang jual beli, hendaklah kita jujur dengan kondisi barang-barang yang kita miliki, menjelaskan keistimewaan barang-barang tersebut, dan juga menjelaskan kekurangannya jika ada. Disinilah jujur memerlukan keberanian karena bisa merugikan perniagaan kita. Oleh sebab itu, orang yang berdagang dan berani jujur akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah bin Iqso juga meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu memperlihatkan kegembiraan atas kesusahan yang menimpa saudaramu. Bila tidak maka Allah akan mengasihani saudaramu itu dan akan memberi cobaan kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepada diriku, maka berprasangkalah atasku sekandaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Seharusnya setiap muslim untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, yakin bahwa Allah menerima dan mengampuninya. Sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji, dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Apabila seorang hamba berkeyakinan atau berprasangka bahwa amalan ibadahnya tidak diterima dan tidak bermanfaat sama sekali, maka ia termasuk orang-orang putus asa dari rahmat Allah dan ini termasuk dosa besar. Oleh karena itu wahai saudaraku, hendaklah engkau berbaik sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepadanya, karena hal itu termasuk dosa besar. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah Al-Fat 6. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di dunia ini hingga meninggal dalam keadaan beriman kepadanya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.